Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Prodi Bimbingan dan Konseling Angkatan 22 Universitas Tadulako, kelas A dari kelompok 7, ingin memaparkan sebuah materi mengenai perkembangan fisik anak dan remaja. Perkenalkan, nama saya Safitra Kuba dengan NIM A50122010. Perkenalkan, saya Mutia Azahra dengan NIM A50122012. Perkenalkan, nama saya Winnie Rahmawati dengan stambuk A50122003. Selamat menyaksikan. Baik, materi yang pertama yaitu pengertian pertumbuhan fisik. Pertumbuhan merupakan perubahan alamiah secara kuantitatif pada segi jasmania atau fisik dan menunjukkan kepada suatu fungsi tertentu yang baru atau yang tadinya belum tampak dari organisme atau individu. Sedangkan fisik atau dalam bahasa Inggrisnya body adalah sebutan yang berarti sesuatu wujud dan dapat terlihat oleh kasat mata. Jadi pertumbuhan fisik adalah perubahan-perubahan fisik yang terjadi dan merupakan gejala primer dalam pertumbuhan anak. Kemudian yang kedua yaitu tahap pertumbuhan fisik pada anak. Pada umur 1 tahun, jika anak laki-laki mencakup berat badan sekitar 8,6 sampai 10,8 kg dengan tinggi badan 73,4 sampai 78,1 cm. Sedangkan jika anak perempuan mencakup berat badan dari 7,9 sampai 10,1 kg dengan tinggi badan 71,4 sampai 76,6 cm. Kemudian pada anak yang berusia 2 tahun, anak laki-laki bisa mencakup berat badan sekitar 10,8 sampai 13,6 kg dengan tinggi badan sekitar 84,8 sampai 90 cm. Kemudian anak perempuan bisa mencakup berat badan 10,2 sampai 13 kg dan tinggi badan sekitar 83,2 sampai 89,6 cm. Next, kemudian pada anak yang berusia 3 tahun, jika anak laki-laki bisa mencakup berat badan sekitar 12,7 sampai 16,2 kg dengan tinggi badan 92,4 sampai 99,8 cm. Sedangkan yang terjadi pada anak perempuan mencakup berat badan yaitu 12,2 sampai 15,8 kg dengan tinggi badan 91,2 sampai 98,9 cm. Pada tahap umur 4 tahun, anak laki-laki bisa mencakup berat badan sekitar 14,4 sampai 18,6 kg dengan tinggi badan 99,1 sampai 107,5 cm. Sedangkan anak perempuan mencakup berat badan sekitar 14 sampai 18,5 kg dengan tinggi badan 98,4 sampai 107 cm. Kemudian pada anak usia 5 tahun, anak laki-laki bisa mencakup berat badan sekitar 16 sampai 21 kg dengan tinggi badan sekitar 105,3 sampai 114,6 cm. Sedangkan yang terjadi pada anak perempuan mencakup berat badan sekitar 15,8 sampai 21,2 kg dengan tinggi badan 104,7 sampai 114,2 cm. Pengertian pertumbuhan fisik pada remaja. Pertumbuhan fisik remaja adalah perubahan-perubahan fisik yang terjadi dan merupakan gejala primer dalam pertumbuhan. Pertumbuhan fisik remaja merupakan pertumbuhan yang paling pesat. Remaja tidak hanya tumbuh dari segi ukuran, tetapi juga mengalami kemajuan secara fungsional, terutama organ seksual atau pubertas.
Hal ini ditandai dengan datangnya menstruasi pada perempuan dan mimpi basah pada laki-laki. Selanjutnya, bentuk-bentuk perubahan fisik pada remaja. Yang pertama, perubahan ukuran tubuh. Irama pertumbuhan fisik berubah menjadi cepat sekitar 2 tahun sebelum anak mencapai taraf kematangan alat kelaminnya. Anak laki-laki akan mencapai bentuk tubuh orang dewasa pada usia 19 sampai 20 tahun, sedangkan anak perempuan pada usia 18 tahun. Yang kedua, perubahan proporsi tubuh. Proporsi yang tidak seimbang ini akan berlangsung terus sampai seluruh masa puber dilalui sepenuhnya, sehingga akhirnya proporsi tubuhnya mulai tampak seimbang menjadi proporsi orang dewasa. Perubahan ini terjadi baik di dalam maupun bagian luar tubuh remaja. Yang ketiga, ciri kelamin yang utama. Memasuki masa remaja, alat kelamin mulai berfungsi. Pada laki-laki mengalami mimpi basah, pada perempuan indung telurnya mengalami menstruasi atau haid. Masa interval ini disebut sebagai saat steril masa remaja. Yang keempat atau yang terakhir yaitu ciri kelamin kedua. Pada perempuan membesarnya buah dada, mencuatnya puting susu, pinggul melebar, tumbuh rambut di sekitar alat kelamin, juga ketiak dan suara bertambah nyaring. Pada laki-laki adalah tumbuh kumis dan jenggot, nada suara membesar, bahu melebar, timbul bulu dada dan bulu di sekitar alat kelamin. Selanjutnya, poin kelima, penyebab perubahan fisik pada remaja. Penyebab perubahan fisik pada remaja adalah adanya 2 kelenjar yang menjadi aktif bekerja dalam sistem endokrin. Kelenjar pituitari yang terletak di dasar otak mengeluarkan 2 macam hormon yang erat hubungannya dengan perubahan masa remaja. Kedua hormon itu adalah hormon pertumbuhan yang menyebabkan terjadinya perubahan ukuran tubuh dan hormon gonadotropik atau sering disebut hormon yang merangsang gonad agar mulai aktif bekerja. Tidak berapa lama sebelum saat remaja dimulai, kedua hormon ini sudah mulai diproduksi dan pada saat remaja semakin banyak dihasilkan. Poin yang keenam, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan fisik pada remaja. Nah, teman-teman, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan fisik pada remaja ini ada 7 loh. Yang pertama, pengaruh keluarga. Yang kedua, pengaruh gizi. Yang ketiga, gangguan emosional. Yang keempat, jenis kelamin. Yang kelima, status sosial ekonomi. Yang keenam, kesehatan. Dan yang ketujuh, pengaruh bentuk tubuh. Yuk kita jelaskan satu-satu. Yang pertama, pengaruh keluarga. Pengaruh faktor keluarga meliputi faktor keturunan maupun faktor lingkungan. Karena faktor keturunan, seorang anak dapat lebih tinggi atau panjang daripada anak lainnya apabila ayah, ibu, atau kakeknya tinggi dan panjang. Yang kedua, pengaruh gizi. Anak-anak yang memperoleh gizi yang cukup biasanya akan lebih tinggi tubuhnya dan sedikit lebih cepat mencapai masa remaja dibanding dengan mereka yang memperoleh gizi buruk. Yang ketiga, gangguan emosional. Anak yang sering mengalami gangguan emosional akan mengalami terbentuknya steroid adrenal yang berlebihan, dan ini akan membawa akibat berkurangnya pembentukan hormon pertumbuhan di kelenjar pituitari. Bila terjadi hal demikian, pertumbuhan awal remajanya akan terhambat dan tidak tercapai berat tubuh yang seharusnya. Yang keempat, jenis kelamin. Anak laki-laki cenderung lebih tinggi dan lebih berat daripada anak perempuan, kecuali pada usia antara 12 dan 15 tahun. Terjadi perbedaan berat dan tinggi tubuh ini karena bentuk tulang dan otot pada anak laki-laki memang berbeda dari anak perempuan. Yang kelima, status sosial ekonomi. Anak-anak yang berasal dari keluarga dengan status ekonomi rendah cenderung lebih kecil daripada anak yang berasal dari keluarga yang status sosial ekonominya tinggi. Keluarga yang kaya atau berkecukupan akan dapat memenuhi kebutuhan primer anak-anaknya. Sebaliknya, keluarga
yang miskin atau tidak berkecukupan tidak akan dapat memenuhi 9 kebutuhan primernya secara memadai. Yang keenam, kesehatan. Anak-anak sehat dan jarang sakit biasanya akan memiliki tubuh yang lebih berat daripada anak yang sakit-sakitan. Kurangnya perawatan kesehatan akan menyebabkan anak mudah terserang penyakit. Cara makan yang salah, dalam arti makan tanpa memperhatikan keseimbangan gizi dan vitamin, juga dapat menyebabkan tubuh menjadi sakit loh teman-teman. Yang ketujuh, pengaruh bentuk tubuh. Bentuk tubuh mesomorf, ektomorf, atau endomorf akan memengaruhi besar kecilnya tubuh anak. Alhamdulillah, demikian penjelasan materi dari kami. Terima kasih telah menyaksikan.